Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia bagi kita semua. Saat ini saya mau bersaksi dalam perjalanan pelayanan saya mengiring Tuhan Yesus. Demikian kesaksian saya. Suatu hari ada seorang pemuda. Ia memanggil saya dengan Om. Ia datang mengunjungi rumah saya dan ia menawarkan demo lagu. Karena memang waktu itu saya belum sepenuhnya melayani Tuhan, tapi saya masih bermain juga di dunia sekuler, saudaraku. Ya, jadi saya masih sering kali membuat aransemen lagu, menangani beberapa penyanyi, dan ia menawarkan demo lagu ciptaannya. Dia katakan, Om, ini kaset berisi lagu-lagu ciptaan saya, barangkali ada yang berkenan untuk direkam di penyanyi yang Om garap begitu. Saya bilang, ya baiklah. Nah, saudara, dari situ kami bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan akrab dan baik. Dan akhirnya menuju kepada pembicaraan soal agama, saudara. Nah, dia berkata, jadi Om sekarang apa? Ya, saya sekarang menjadi orang Kristen. Wah, itu namanya Om murtad katanya. Om sekarang menjadi kafir katanya. Begitu, saudara. Saya bilang gak apa-apa murtad. Saya tanya sama dia, tahu gak artinya murtad? Ya, dia bilang ya pokoknya Om itu sudah keluar dari agama Islam katanya. Iya betul. Karena murtad itu artinya meninggalkan. Nah, saya sebagai orang yang tidak lagi menjadi Islam tapi menjadi Kristen, saya disebut murtadin. Din itu artinya agama. Jadi saya meninggalkan agama untuk mengiring juru selamat. Itulah Isa Al-Masih atau Yesus. Singkat kata, terjadilah dialog keagamaan, menginjili. Saya cerita sama dia, kamu pernah gak baca tentang Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran? Isa Al-Masih itu kata Al-Quran orang yang memiliki kebesaran di dunia dan di akhirat loh. Surat Ali Imran 45. Isa Al-Masih itu kalau dia disebut nabi, dia satu-satunya nabi yang mati dan bangkit kembali loh. Di dalam surat Maryam 33 saya bilang. Nah, Isa Al-Masih itu orang yang mengetahui hari kiamat loh. Surat Az-Zukhruf 61 saya berikan semua. Dan ketika kami berdialog, dia akhirnya permisi pulang. Rupanya apa yang saya katakan itu dia renungkan, saudara. Dia penasaran. Beberapa hari kemudian dia datang lagi. Saya bilang, weh udah datang lagi nih. Mau nawarin demo yang kemarin aja belum ada yang mau ambil kok. Enggak Om, saya tertarik dengan pembicaraan kita kemarin soal agama. Saya bilang, iya saya jadi pengen tahu lagi katanya. Dan akhirnya kami dialog lagi. Dan itu terus menerus terjadi sampai lebih kurang 5 kali kami berdialog. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk menjadi orang percaya. Lalu saya tuntun dia untuk berdoa, mengundang Yesus masuk dalam hatinya, menjadi rajanya, menjadi juru selamatnya pribadi. Singkat kata hari itu dia menerima Yesus, dia menangis saudaraku. Dan saya tanya apa yang kamu rasakan? Aduh hati saya kok tenang ya, hati saya rasanya damai, tenang gitu. Ini damai yang tidak pernah saya dapatkan sebelum ini katanya. Nah lalu saya bilang ya sudah, kamu jangan ngomong-ngomong sama keluarga. Nanti kamu bisa dianiaya. Bahkan mungkin juga bisa mereka bunuh. Karena keluargamu itu banyak yang fanatik, saya bilang. Iya Om, jadi kamu gak usah ngomong-ngomong dulu soal ini. Lebih bagus kami kesini, entah 3 hari sekali, entah kapan lah pokoknya. Kalau ada yang kamu mau tanyakan, ya kita bisa sharekan, kita bisa berdialog bersama-sama. Singkat kata, dia menjadi semakin sungguh-sungguh saudaraku. Ya. Dan apa yang terjadi? Tidak pernah ketemu lagi. Tiba-tiba suatu sore dia ketuk rumah saya dan saya buka pintu, ternyata dia ada di sana. Dan apa yang saya lihat,
Wajahnya itu bekas orang dipukuli, saudara. Sampai juga kaos yang dia pakai itu berdarah-darah. Langsung saya tebak, ini pasti ketahuan jadi Kristen. Atau dia yang ngomong nih sama saudaranya. Lalu saya bilang, kenapa kamu dianiaya keluarga ya? Kamu ngomong ya? Iya om. Kenapa kamu ngomong? Kan saya bilang jangan ngomong-ngomong. Ya habis saya timbul rasa kasih om. Saya pikir kalau mereka nggak percaya kepada juru selamat, siapa yang mau selamatkan mereka? Saya pikir benar juga lah, ya sudahlah ini salibnya. Lalu dia bilang begini, tapi sekarang saya nggak punya tempat tinggal om, saya nggak boleh pulang ke rumah. Kalau saya pulang ke rumah saya mau dibunuh katanya. Jadi saya tidak boleh pulang ke rumah. Saya harus tinggal di mana om? Nah saya katakan itu di tingkat atas itu ada kamar saya yang kosong, tidak ada penghuninya, kamu boleh tinggal di sana. Ya, anggap saja ini rumah sendiri, ya bersih-bersih apa yang kamu bisa kerjakan di rumah ini, ya anggap rumah sendirilah. Akhirnya singkat kata dia tinggal bersama saya. Dan setiap hari dia banyak bertanya, kami share sama-sama doa dan lain sebagainya. Dan bahkan dia rindu sekolah orientasi melayani atau SOM. Saya sekolahkan dia sekolah SOM, saudaraku. Singkat kata dia tinggal bersama saya lebih kurang 3 tahun. Sudah saya percayakan sepenuhnya kepadanya. Suatu hari istri saya berkata, Pak, malam ini kita makan di luar yuk. Oh boleh, saya bilang, kemana? Ya ke Pecenongan lah sana. Banyak tuh makanan-makanan Chinese yang di pinggir jalan. Oh, oke boleh. Lalu sore harinya kami jalan. Saya dan istri saya dan kedua anak saya dan juga pembantu rumah tangga saya yang harus menjagai anak-anak kami karena waktu itu anak-anak kami masih kecil. Dan selesai kami makan di luar, kami pulang. Waktu kami pulang saya lihat pintu pagar tidak dikunci, tidak ditutup. Lalu pintu rumah pun tidak dikunci. Saya cari-cari dia di rumah itu tidak ada. Saya lihat motor saya pun tidak ada. Rupanya dia pergi dengan motor saya. Saya makin curiga. Saya masuk ke studio rekaman yang sedang saya akan bangun. Itu pun sudah habis. Gitar tidak ada. Ya gitar elektrik, gitar akustik, ya kemudian keyboard, ya semua sudah tidak ada. Dia angkut semua saudara. Dia curi semua barang saya. Waduh, rasanya sakit hatinya ini luar biasa saudara. Saya mau marah kepada siapa, cuman aduh saya bilang dalam hati saya kalau ketemu gua kemplangin nih orang ini. Sudah ditolong, udah dikasih jalan yang benar kok malah begini begitu. Saya jengkel saudara. Pada waktu saya jengkel seperti itu kok selalu ada suara di hati saya. Ampuni dia. Setiap suara itu muncul, ampuni dia, selalu saya katakan tidak bisa Tuhan, saya tidak mau mengampuni. Saya jengkel Tuhan, saya benci Tuhan. Tapi suara itu terus dengan lembut berkata ampuni dia. Saya tetap menolak untuk mengampuni. Tapi tiba-tiba suara itu berubah. Dia berkata apa? Kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Percuma kamu memiliki harta seisi dunia jikalau jiwamu binasa. Wow, itu perkataan yang sangat menakutkan saudara. Lalu saya pikir iya juga ya, kalau saya tidak ngampuni dia berarti saya ke neraka begitu saudara. Lalu saya berlutut. Saya bilang iya Tuhan saya ampuni. Saya sebut namanya. Berulang-ulang saya ampuni. Sampai betul-betul lepas roh pengampunan saudara. Akhirnya saya bisa mengampuni dan sehari, 2 hari berjalan, seminggu, sebulan semuanya sudah saya lupakan. Tuhan baik saudara, dia kasih saya berkat lagi untuk kemudian ya membeli alat-alat rekaman buat studio saya saudara. Ya dikembalikan apa yang sudah hilang. Bahkan saya bisa membeli gitar yang jauh lebih bagus saudaraku. Nah apa yang terjadi saudaraku? Berlalu setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian sore hari ada orang ketuk rumah saya. Ngebel rumah saya buka. Ternyata dia ada di situ. Dia berdiri di situ dan saya maki-maki saudara. Waduh
Rasa jengkel saya itu saya ungkapkan. Perkataan yang kotor, saya bilang kamu bajingan, kamu orang gak tahu diri dan lain sebagainya. Selesai saya ngomel, selesai saya marah-marah, dia tidak menanggapi saudara, dia tetap berdiri. Cuma satu perkataannya, Om salah alamat. Salah alamat apa? Itu dulu yang di sini bukan saya Om, saya ini adiknya. Saya amat-amati wajahnya, ya maklum saudara sudah sore hari jadi nggak begitu ketara lagi. Dan memang dia mirip dengan kakaknya saudaraku. Cuma dia ini ada tai lalatnya di sini saudara, yang itu nggak ada. Tapi karena saya sudah kepalang jengkel, saya bilang lah sama aja kamu sama dia, paling kamu kesini juga mau maling, begitu saudara. Enggak Om, saya mau kasih kabar. Kabar apa saya bilang? Kakak saya dulu yang tinggal di sini sakit keras Om. Dia nyebut-nyebut nama Om terus. Makanya saya kesini kasih kabar. Sakit keras. Gimana? Ya mungkin umurnya gak panjang. Langsung saya sambut. Mampus, rasain, tulah. Gak tahu ditolong. Bukannya berterima kasih, ini malah merugikan saya bilang. Udah biar apa yang dia tabur dia tuai. Ya, saya bilang begitu saudara. Jadi terima kasih untuk kabarnya. Lalu saya tutup pintu, saya masuk ke rumah saudara. Waktu saya berjalan di rumah itu, ada suara yang berkata, katanya mengampuni. Saya bilang, iya sudah saya ampuni Tuhan. Kalau kamu betul-betul mengampuni, sekarang praktek. Cari dia, bawa ke rumah sakit. Waduh. Dalam hati saya, cobaan suara itu berkata, cari dia, ikat masukin ke jurang. Saya dengan sukacita saudara. Ini suruh cari dia, bawa ke rumah sakit dan diobati. Maka saya keluar, saya lihat adiknya masih duduk di kursi. Saya bilang, ya sudah, ayo kita ke sana bawa kakakmu ke rumah sakit. Di mana kakakmu sekarang? Ada di Bogor Om, di daerah Lewiliang. Maka saya pergi dengan dia, bawa mobil ke Lewiliang, dan saya bawa dia ke rumah sakit. Memang betul saudara, sudah seperti tengkorak hidup. Tidak bisa bicara lagi, cuman gitu. Nah saya ingat di rumah sakit Tebet itu ada teman saya yang dulu satu SMU, dia praktek dokter di sana. Dan dia pernah bilang sama saya, Jun kalau kamu ada kesulitan perobatan atau apa, cari saya di rumah sakit Tebet. Saya ingat itu lalu saya bawa ke rumah sakit Tebet. Saya berjumpa dengan dia. Lalu saya bilang, ini saudara saya. Tolong dirawat gitu. Ya udah bawa masuk. Lalu dibawa masuk, dia periksa begitu saudara. Lalu dia keluar dan dia bilang, Jun itu orang sudah mau mati, ngapain dibawa ke rumah sakit, kehidupannya paling cuma 20%. Kalau dibawa ke rumah sakit lu nambahin biaya, udahlah meninggal di rumah saja terus kubur katanya. Saya bilang enak aja nanti saya ketempuan. Saya bilang. Terus saya mesti gimana? Ya terserah kamu. Kalau memang harus diopname, tolong cariin kamar yang paling murah. Karena bagaimanapun saya yang harus nanggung. Lalu puji Tuhan dapat satu kamar yang paling murah. Lalu ditaruh di sana, diinfus dan lain sebagainya. Sebelum saya pulang saya ingin mendoakannya. Saya ingin mendoakan lewat minyak urapan. Tapi saya enggak bawa minyak urapan. Dan itu jam 1 malam. Nyari minyak di mana saudara? Lalu saya keluar dari rumah sakit. Saya temui warung rokok. Warung rokok itu tidak jual minyak saudara. Cuman ada remason. Lalu saya beli remason itu. Saya angkat ke atas dan saya bilang, Tuhan jadikan remason ini minyak urapan Tuhan karena gak ada minyak. Ya tolong Tuhan, saya ingin mengurapi dia. Kalau dia sembuh buat dia bertobat, kalau dia meninggal jangan masuk neraka Tuhan. Lalu saya datangi, saya urapi tangannya, kiri kanan, kakinya, telinganya. Kemudian juga di jidatnya sini. Lalu saya berdoa dengan singkat, Tuhan tolong. Buat dia bertobat. Dan jadikan dia alat dalam tanganmu untuk memenangkan saudaranya. Kalau dia tidak hidup, meninggal. Jangan masuk neraka ya Tuhan. Kasihani dia, ampuni dia. Dalam nama Yesus, amin. Saya pulang.
Besok paginya saya mandi, saya pergi ke rumah sakit ingin nengok. Dan ternyata saudara, dia sehat. Dia bisa menyapa saya. Nah, saya senyum saja ya. Singkat kata, dia tinggal di rumah sakit itu sekitar 26 atau 27 hari di opname saudara. Lalu waktu sembuh saya harus membayar. Disodorkan kwitansi nilainya 2.750.000. Tahun 80 uang segitu banyak saudara. Uang segitu tidak sedikit dan saya tidak punya uang segitu. Lalu saya minta difotokopi, saya akan usahakan kata saya. Lalu fotokopinya saya bawa pulang, saya berdoa. Tuhan lihat ini nilainya 2.750.000, saya nggak punya uang. Saya sudah mengambil bagian saya, sudah membawa dia ke rumah sakit, sudah berdoa, sudah mengampuni. Sekarang Tuhan tolong ambil bagian Tuhan. Saudara, waktu itu pelayanan saya lebih banyak di rumah sakit dan di penjara. Nah, di rombongan penjara itu ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, kami serombongan melayani di penjara. Di antara ibu-ibu itu ada yang namanya Ibu Susan. Ibu Susan ini orangnya baik saudara, dan dia cukup berpunyalah begitu. Seorang pengusaha. Cuma saya tidak suka, kenapa? Karena kalau ngobrol itu gak ada putus-putusnya saudara. Ngomongnya terus saja, cerewet. Sehingga kadang-kadang saya tidak tahu lagi apa yang diomongin. Saya liatin mulutnya ngomong. Terus dalam hati saya, ini orang kok gak capek-capek ya ngomong gitu. Sampai-sampai saya tidak pernah tahu lagi apa yang diomongin. Saudara, saya cuma liatin mulutnya saja. Dan saya katakan iya, padahal saya gak ngerti. Nah saudaraku, setelah saya berdoa malam untuk kwitansi itu yang harus saya bayarkan, paginya dia muncul di rumah. Dia ketuk-ketuk, dia bel rumah saya dan dia panggil nama saya. Wah, saya dengar dari kamar, ini Ibu Susan mau ngapain nih orang ya gitu. Saya buka pintu, saya persilahkan dia masuk. Dia bilang, ada urusan apa nih Ibu kok datang ke sini tumben pagi-pagi? Saya minta doanya Jun katanya. Doa apa? Hari ini saya buka usaha baru, cabang. Tolong didoakan supaya berhasil, supaya sukses. Doa saja ya Bu. Iyalah. Jangan ngobrol-ngobrol ya Bu. Saya belum mandi nih gak enak. Saya bilang, oh iya gak apa-apa, doakan sajalah. Gak apa-apa. Lalu saya doakan saudara. Selesai doa, dia tinggalin amplop di meja. Saya tanya, Bu ini amplop apa Bu? Itu ada berkat buat Pak Jun. Masa doa gitu aja pakai dikasih berkat. Gak apa-apa buat Pak Jun katanya. Oh, dia permisi pulang saudaraku. Nah, dia pulang, saya buka amplop itu, ada selembar cek nilainya 2.750.000. Pas. Gak ada lebihannya saudara. Akhirnya cek itu saya berikan kepada rumah sakit dan dia bisa keluar dari rumah sakit saudara ya. Dan apa yang terjadi saudara, dia bertobat sungguh-sungguh. Dia melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dia injili semua keluarganya. Dalam satu keluarga itu ada 7 orang. Apa yang terjadi? 7-7-nya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya saudara, luar biasa. Memang tidak mudah, ada harga yang tinggi yang harus kita bayar. Nah saudara, itu sebuah kesaksian pengalaman perjalanan pelayanan saya. Yang tidak akan saya dapatkan dalam sekolah Alkitab. Tapi itu pengalaman pribadi yang membuat saya belajar dari Tuhan sendiri. Bagaimana saya harus mengampuni, bagaimana saya harus bersikap sebagai hambanya. Demikian kesaksian saya, kiranya menjadi berkat buat saudara dan saya. Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita yang hidup, mengasihi kita semua. Haleluya, amin.